di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita nggak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah. Allah begitu sabar menerima taubat kita dan sabar menunggu kita beribadah, sekaligus sabar melihat dan menerima kelakuan kita. Tapi kenapa kita tidak bersabar ketika kita berdoa kepadanya, dan kita tidak bersabar ketika Allah menguji kita dan menegur kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah atas izin Allah saya mengalami episode kesusahan, episode sulit, banyak persoalan hidup yang kiranya banyak juga hamba-hamba Allah yang lain yang merasakannya. Karena sejatinya susah senang, bahagia menderita, kaya miskin, lapang sempit adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas izin Allah, saya yang kebetulan dibimbing oleh Allah ada di sini dengan rencananya Allah yang sempurna, berbicara di hadapan saudara-saudara semua jamaah sidang Jumat di Masjid Nurul Asri. Akhirnya punya sesuatu yang bisa diceritakan kepada anak-anak saya, kepada adik-adik saya, kepada orang-orang yang dekat dengan saya, hingga kemudian menjangkau ke seluruh tanah air dan mancanegara dengan cara-cara yang subhanallah dulu tidak pernah khatib pikirkan. Yakni bahwa ketika dulu susah, saya sekali lagi atas izin Allah menyadari bahwa di antara sekian solusi yang harus saya ambil agar hidup saya menjadi senang, menjadi terbebas dari masalah,
menjadi punya jalan keluar selain sedekah yang saudara-saudara kenal selama ini, selain sholat sunat duha, tahajud berjamaah, subuh, lohor, asar, maghrib, isya, selain kemudian membaca Al-Quran. Ternyata saya mengingat bahwa salah satu solusi yang dengan sengaja saya ambil adalah menikah. Satu keputusan yang saat itu berani saya ambil karena insya Allah mudah-mudahan ini bukan dari syaitan, melainkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan-bulan pertama saya menyadari banyak kekeliruan saya dan menyadari juga banyak harapan dan peluang yang Allah kemudian taruh di depan jalan hidup saya. Saat itu saya mengerti atas ajaran, dorongan, bimbingan para guru-guru, para orang-orang tua, bahwa menikah adalah solusi. Maka kemudian di bulan Agustus tahun 99, saya mengumumkan kepada orang kampung di Kampung Ketapang saat itu bahwa Yusuf Mansur pengen menikah. Dan motivasi saya jelas. Sama seperti saya sholat tahajud saat itu, bahwa saya kepengen sholat tahajud supaya setelah sholat tahajud saya meminta kepada Allah agar Allah angkat segala kesusahan saya. Dengan sadar sama seperti saya bersedekah, bahwa saya bersedekah dengan satu kesadaran, habis sedekah saya mau minta sama Allah supaya Allah kabulkan hajat-hajat saya, Allah selesaikan persoalan hidup saya, dan Allah tolongin saya. Sama seperti ketika saya berdiri sholat duha, saya pun berdoa kepada Allah dan mendorong juga jamaah untuk jangan ragu-ragu meminta kepada Allah bahwa dia bukanlah bagian dari tidak ikhlas. Dia justru adalah bagian dari iman, percaya kepada Allah bahwa falyamal amalan salihan, lakukan amal saleh kalau memang pengen ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saya berdiri sholat duha, saya menyengaja, muta'ammidan, menyengaja berdiri sholat duha supaya habis sholat duha kemudian bisa memohon kepada Allah doanya sholat duha. Dalam situasi yang normal tidak mungkin kita baca sholat duha punya doa kalau kita tidak sholat duha. Siapa yang punya hak berdoa dengan doanya sholat duha? Ya, yang sholat duha. Menjadi lucu bila kemudian saya memakai doa sholat duha tapi saya tidak sholat duha. Maka itu kemudian saya menyengaja bismillahirrahmanirrahim sholat duha supaya punya hak membaca doanya sholat duha. Allahumma inna duha dan seterusnya. Begitu juga ketika kemudian saya tahu doanya sholat malam itu luar biasa. Tapi siapa yang punya hak berdoa dengan doanya sholat malam yang diwariskan oleh Rasulullah SAW? Ya tentu saja adalah mereka yang kemudian melaksanakan sholat malam. Maka demikianlah juga dengan menikah. Saya masuk atas izin Allah ke gerbang pernikahan dengan satu kesadaran, saya ingin meminta kepada Allah bahwa ayat ke-32 surah An-Nur ini benar-benar akan terjadi terhadap diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Jalan menikah ternyata subhanallah menjadi jalan rizki yang Allah bilang. Ada banyak jalan-jalan yang mengundang jalan rizki, dan diantaranya adalah menikah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika kemudian mereka itu adalah orang-orang yang susah, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberikan dia kekayaan. Allah akan membukakan dia karunia-Nya. Allah akan membukakan buat dia kelapangannya. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah Allah yang maha luas dan maha mengetahui. Alhamdulillah, tanpa saudara-saudara jamaah sidang Jumat yang berbahagia mengetahui, tadi saya di Purworejo bercerita episode sebelum menikah. Lalu saya bilang kepada Mas Haji Jodi, coba dah saya mau khutbah Jumat di Nurul Asri, bila mana perlu direkam supaya menjadi sequel sambungan yang kemudian bisa dinikmati oleh orang banyak setelah jadinya rekaman ini. Bahwa sungguh menikah itu adalah jalan suci, jalan halal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian banyak orang berubah. Asal niatnya tulus karena Allah. Ingin membangun mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kepingin betul Allah hadir dalam rumah tangga. Maka banyak orang-orang yang kemudian merasakan bahwa memang betul setelah menikah banyak sekali perubahan terjadi. Sebelum menikah, suatu hari saya pulang ngajar. Dalam satu kesempatan dengan ditemani oleh Bang Herman, abang-abangan saya, kemudian kita silaturahim ke seseorang yang insya Allah saat itu baru mudah-mudahan akan ditakdirkan Allah menjadi jodoh saya. Lalu saat itu calon mertua nanya kepada saya, "Suf, sudah makan?" Saya jawab, "Belum, Bu." Lalu calon mertua saya saat itu menyuruh anaknya, yakni Siti Maimunah, yang saat itu masih berumur 14 tahun, untuk menyiapkan saya makan. Rumah kecil, mungil, yang masih tanah saat itu, di mana berbulan-bulan saya tinggal di sana, yang namanya ular kalau masuk ya nggak permisi. Karena kebetulan rumah kami saat itu rumah mertua, rumah istri, saat itu memang rumah panggung. Lantainya tanah, atasnya tidak pakai eternit, bumbungan kayu, bumbungan bambu yang memang ular senang dengan kehangatannya. Lalu pintunya pun karena mungkin orang susah mertua almarhum yang laki, dia punya pintu tidak nempel ke tanah, ada jarak kira-kira sekitar 20 sentian. Jadi memang apalagi saat itu kampung Ketapang tidak seperti sekarang, kanan kiri itu masih sawah, masih kebun, masih ladang anggrek, kebun mangga, kebun jambu dan lain-lain. Subhanallah. Nah, di rumah itulah saya kemudian masuk silaturahim dan kemudian ditawarkan makan. Ketika ditawarkan makan, saya diajak masuk ke ruang makan yang tidak bisa disebut ruang makan. Diajak ke dapur yang tidak bisa disebut itu sebagai dapur, karena memang berbeda dengan dapurnya saudara-saudara semua. Saya makan di situ. Saudari Maimunah yang saat itu belum menjadi istri saya, tapi disaksikan oleh yang lain, mempersilahkan saya duduk. Saya duduk. Lalu Bang Herman memilih makan agak menjauh sedikit saat itu. Terus saya tanya kepada Maimunah saat itu, "Adek ikut makan?" "Iya Kak, saya ikut makan." Dia kemudian makan dengan jarak yang agak jauh dari saya, tapi dalam keadaan berdiri saat itu. Kemudian saya tegur dia, "Dek, kamu tuh ya makan kok ya berdiri." Dialog ini tidak bisa saya lupakan karena komitmen pertama saya dengan istri saya kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu
di mana saya melihat istri saya kemudian agak sedikit ngembang air matanya dan kemudian mengatakan seperti ini ke saya. Nggak ada bangku lagi, Kak. Subhanallah. Saya saat itu melihat, iya benar. Bangkunya cuma satu yang saya dipersilakan duduk di sana. Karena nggak ada bangku lagi, itulah dia kemudian berdiri makannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya saat itu masuk ke dunia pernikahan dengan membawa hutang. Yang gak kira-kira tuh hutang. Ratusan juta hingga menembus angka 1 miliar rupiah. Tanpa istri saya dan mertua saya tahu bahwa mantunya ini masuk membawa masalah. Mungkin kalau takdir Allah mertua saya tahu saya ini punya banyak masalah, mereka tidak akan mau menerima saya. Saat itu saya tidak mau bilang dengan beliau. Sampai kemudian 2 hari menjelang pernikahan saya baru lapor kepada calon mertua. Bahwa saya bilang, saya bukan orang yang bersih-bersih amat. Saya punya masalah, banyak benar. Jawaban mertua saya, calon mertua saya mengagumkan sekali saat itu. Nggak apa-apa, Allah mah maha besar. Nanti kalau kamu menikah, berdoa berdua sama istri kamu. Insya Allah nggak ada yang nggak bakal dikabul oleh Allah. Masya Allah. Tapi mertua saya nggak ngerti. Dengan posisinya miskin, nggak paham kalau utang yang saya bawa ini bukan utang kreditan motor yang cuma 3-6 juta saja. Tapi utang yang kelak rumah kami akan didatangi oleh tentara-tentara, oleh orang-orang Ambon bayaran, oleh orang-orang Timur bayaran, yang Masya Allah 90% diantara mereka menodai kampung halamannya yang saya ketika jalan ke sana adalah Ambon, orang-orang yang sangat lembut. Sehingga kita orang Jakarta mengenal orang Ambon seperti orang yang kasar. Padahal orang-orang Ambon ketika saya jalan ke sana, subhanallah, udaranya dingin, terdiri dari pegunungan, orangnya lembut-lembut, baik-baik, hanya karena omongannya saja dengan dialek yang kasar, mau kita merasa mereka sebagai orang yang kasar. Ya mungkin karena genrenya diwakili oleh para debt collector. Tapi Masya Allah. Nah, omongan pertama yang kemudian kenapa mahligai rumah tangga bisa membawa rizki, bagaimana tidak membawa rizki? Tadinya kita berdoa sendiri, betul kita sekarang berdoa berdua. Tadinya kita ngaji sendiri, sekarang ngaji berdua. Tadinya kita puasa nyaur sendiri, sekarang puasa nyaur berdua. Tadinya buka puasa sendiri, sekarang buka puasa berdua. Tadinya sedekah kita sendiri, sekarang sedekah berdua. Subhanallah. Tadinya orang tuanya hanya satu, yakni orang tua kita. Sekarang orang tuanya bertambah menjadi 2, yakni orang tuanya istri kita. Bukankah ini peluru yang luar biasa besarnya buat Anda semua yang saat ini rezekinya bermasalah. Buat Anda semua yang saat ini kemudian hidupnya nggak jelas. Buat Anda saudara-saudara yang saat ini justru tidak punya pekerjaan dan usaha. Menikahlah. Maka betul sungguh itu adalah solusi yang halal buat Anda semua. Dan solusi yang paling enak di antara solusi-solusi yang lain. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah. Memang ayat ini kelihatannya khususan buat anak-anak yatim yang kemudian kita asuh. Tapi tidak. Ayat ini pun untuk kita semua. Menikahlah. Karena dengan menikah rezeki kita menjadi banyak. Bayangkan hidup kita 24 jam kemudian dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh bahkan mengalahkan puasa yang hanya 12 jam. Saudara kebayang? Berapa jam saudara puasa? Segitu hebatnya puasa. Puasa itu 12 jam, Pak. Mulai dari kita imsak sampai kemudian jatuhlah dia datang maghrib. Tapi menikah, Pak, 24 jam. Makanya sekarang amalan yang paling senang salah satunya diantaranya adalah saya menikahkan orang lain. Itu amal yang saat ini saya paling senang. Saya berdoa di acara resepsi pernikahan. Sebisa mungkin saya datang kepada sahabat-sahabat saya yang kemudian menikah.
untuk kemudian menitipkan doa kepada beliau berdua. Lalu saya ikut sepanjang masa mereka semua memadu kasih, membangun mahlimah rumah tangga. Kalau mereka sholat, maka saya dapat sholatnya. Mereka puasa, saya dapat puasanya. Mereka berbagi, saya dapat berbaginya. Karena 24 jam ibadah yang dihitung 24 jam adalah menikah. Rasulullah pernah ditanya, apakah seorang suami kalau menyetubuhi istrinya malah itu dihitung sebagai ibadah? Betul. Ketika seseorang meninggalkan apa yang diharamkan Allah, maka kebalikannya adalah ibadah. Subhanallah. 24 jam saya masuk ke gerbang ibadah. Masya Allah. Bukankah ini mengagumkan? Menikahlah, maka saudara akan terbebas dari hutang. Menikahlah, maka saudara akan naik derajatnya. Menikahlah, maka saudara akan menjadi orang yang kaya raya. Menikahlah, maka saudara semua akan terbebas dari himpitan persoalan hidup. Menikahlah, keluar ada di sana. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Jika kemudian saudara berdua-duaan malah malas bangun malam, berdua-duaan malah kemudian tidak sholat berjamaah, berdua-duaan malah mengabaikan Senin dan Kamis, berdua-duaan malah kemudian mengabaikan Al-Quran, berdua-duaan malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan melupakan basmalah. Walaupun ini perbuatan yang sunnah, tapi ini menjadi sebuah keburukan. Maka tentu saja keadaan yang sebaliknya akan terjadi. Masuk ke gerbang pernikahan malah deng malah turun enggak keruan. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita gampang bayar hutang, gampang dapat jodoh, gampang dapat anak keturunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, hal-hal yang bisa membuat hidup kita menjadi tersenyum kembali. Bersama saya, Yusuf Mansur, di kuliah online, hanya di wisatahati.com. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ayat yang sebelumnya mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga pandangan. Maka setiap kali kita melihat istri kita, demi Allah Pak, itu adalah ibadah kita kepada istri kita. Hatta wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suapan kalian para suami kepada istrinya, baik menggunakan tangan saudara ataupun dengan menggunakan tangan istri, dengan rizki yang diperoleh oleh kita para suami, maka itu adalah ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Bayangkan Pak, melihat perempuan lain menjadi dosa, ketika kita kemudian melihat istri kita menjadi ibadah. Lihat berapa kali kita melihat istri kita, wong namanya serumah, ngelihat terus. Sadarkah saudara, sesungguhnya kita sedang beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Memegang tangan perempuan orang lain yang bukan istri kita haram, dosa. Maka sebaliknya, memegang tangan istri kita adalah ibadah. Sadarkah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Nurul Asr, full dengan ibadah. Bercengkrama saja dengan kalimat-kalimat yang baik dengan orang lain adalah ibadah, apalagi kita bercengkrama dengan istri kita. Masya Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum,
innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada mereka yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Bahwa ia jaga pandangan, jaga mata, jaga juga termasuk diantaranya hati dan pikiran. Wa yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluannya, kehormatannya, kemuliaannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih mulia, lebih suci, lebih bersih, lebih bermartabat, lebih terhormat buat mereka semua. Innallaha khabirum bima yasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kemudian kita lakukan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Seorang perempuan dia menjaga auratnya, tidak kelihatan laki-laki yang bukan dia punya suami. Maka sesungguhnya dia 24 jam juga dalam keadaan beribadah. Beribadah menjalankan ayat ini, ayat ke-31, sempurna. Saudara-saudara ada di masjid, ukurannya berapa sih kita lamanya? Sejago-jagonya iktikaf juga, cuma 10 hari di bulan suci Ramadan. Selebihnya, lah kita punya usaha, kita punya pekerjaan. Tapi 24 jam, seorang istri melayani istrinya, menjaga auratnya hanya untuk suaminya, berdandan untuk suaminya, menyiapkan makanan, minuman untuk suaminya, menjaga hati dan pikirannya hanya untuk suaminya. 24 jam dia meninggal. Maka dalam keadaan seperti ini saya punya guru kemudian mengatakan, kalau dia meninggal, sungguh dia meninggal dalam keadaan abidin, dalam keadaan orang-orang yang dihitung sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saat ditarik bangku, saya dipersilakan duduk. Saya melihat calon istri saya berdiri, saya tanya, "Dek, kok makan berdiri?" Jawaban istri saya membuat saya kaget saat itu. Enggak ada bangku lagi, Kak. Masya Allah. Makanannya pun masih saya ingat. Nasi putih, sayur oyong, sambal goreng, itu saja. Enggak lebih. Tapi keluarga ini memang keluarga yang menjaga kehalalannya. Keluarga miskin yang memang tidak mau ada harta haram di dalam keluarga. Masya Allah. Terus saya bilang sama Allah SWT, ya Allah, kalau saya jadi menikah dengan beliau, Siti Maimunah, saya akan berdoa kepadamu ya Allah. Nggak muluk-muluk doa saya.
Saya pengen ngeramikin rumah. Jangan sampai dia masih tanah. Saya pengen beliin bangku satu lagi supaya saya bisa duduk berdua dengan beliau. Enggak, muluk-muluk. Lalu kemudian Allah memberikan lebih dari itu. Dan memang Masya Allah, kita sholat berdua. Kemarin tidak ada yang mengaminkan doa saya. Tanggal 3 Ramadan di tahun 1999. Ada yang mengaminkan doa saya setelah selesai sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka. Di belakang saya ada yang kemudian mengaminkan. Amin. Amin. Ya Allah. Orang yang mengaminkan dengan ikhlas. Enggak pakai disuruh. Enggak pakai tolong temenin saya. Enggak pakai. Dia sudah menjadi teman saya. Wal baha'a baha'uka. Amin. Wal quwwata quwwatuka. Amin. Apa yang saya baca beliau mengaminkan, apa yang saya baca beliau mengaminkan, apa yang saya baca beliau mengaminkan, terasa betul. Saya bilang, wah Allah, saya bilang, rugi betul kalau ada anak-anak muda yang kemudian menangguhkan pernikahannya karena belum waktunya, rugi betul. Kalau belum ada, minta sama Allah Subhanahu wa taala, menikahlah. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita orang tua jangan sampai ketinggian punya cita-cita. Jangan sampai anak kita kemudian melewati S1 dia belum menikah. Bahaya hari ini mah. Saya termasuk yang campaign, menikahlah muda. Tapi bimbing dia semua untuk terus kemudian menyelesaikan S1-nya. Saya menikah muda, nggak ada masalah. Saya kemudian menjadi kandidat doktor di 2 perguruan tinggi negeri. Nggak ada masalah. Istri saya juga kemudian ketika menikah hanya kelas 3 SMP. Waktu itu masih kelas 3 SMP. No problem. Dia sekarang memimpin TK internasional. Tidak ada masalah. Jangan khawatir kemudian kalau Ananda nanti menikah cita-citamu nak nanti tidak akan tercapai. Nggak mungkin. Allah yang mengatakan. Malah saudara-saudara para orang tua akan menanggung resiko. Bila mana kemudian menahan anak yang kepengen menikah. Lalu kemudian dia menjadi bermaksiat di jalan. Di depan Allah yang maha melihat. Wah. Malah kalau belum ada, kita yang carikan. Nah, Abah kirim kamu ke Bandung. Siap, Abah kirim kamu ke Australia. Boleh. Lakukan seperti para ulama-ulama zaman dulu lakukan. Nikahkan dulu, baru kemudian diterbangkan ke Syria. Diterbangkan ke Yaman. Diterbangkan ke Makkah. Diterbangkan ke Madinah. Lalu berangkat dengan istrinya yang masih sama-sama bau kencur. Tapi didoakan oleh orang tuanya dari tanah air. Didoakan oleh para santri-santri itu Abah. Lalu kemudian 2 orang ini pulang dalam keadaan selamat lahir batinnya. Tidak seperti anak-anak sekarang. Sekolah tinggi mau. Tapi Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah wa ta'ala jadduka ya Rahman. Hampir kalau kita kemudian tidak mampu. Ya, berdoa kepada Allah minta perlindungan. Maka sungguh tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita dari maksiat. Pegangan tangannya saja anak kita sudah masalah buat kita. Kelak di hari kiamat, kita yang menjadi ayah dan ibunya akan memegang kerikil dari api neraka. Yang sisaan paling rendahnya dari itu kerikil adalah hancurnya kita punya kepala. Sebabnya sederhana. Anak kita di dunia memegang anaknya orang lain punya kulit. Sedangkan kita tidak memberitahu dia, tidak mengawasi dia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam surah Ar-Rum Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sungguh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menikah itu sungguh menjadi solusi. Ayat ini juga salah satu jawabannya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan.
Kalau kita kemudian menikah karena Allah, subhanallah, Allah akan jadikan kita tenang, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Rumah tangga kita aja tentrem. Sekali lagi saya bilang, syarat dan ketentuan tentu saja berlaku. Tidaklah kemudian malaikat kemudian masuk ke dalam pernikahan anak saudara. Kalau anak saudara menikahnya saja pakai kemben, terbuka auratnya. Dari awal aja malaikat sudah tidak mendampingi saudara-saudara semua punya anak. Menikah di dalam masjid, tidak ada satupun keluarga Anda dan keluarga besan yang sholat sunat tahiyatul masjid. Dan semua seperti orang Yahudi yang mendatangi masjid, masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak berwudu. Saudara menganggap sudah sewa masjid, lalu saudara menganggap itu menjadi tidak masalah. Masuk masjid, bluk, barang-barang, taruh barang bawaan, dan menikahkan putra-putri saudara. Enak aja. Masjid ini ada kemuliaannya. Ya sholat sunat tahiyatul masjid dulu, 2 rakaat. Hormatilah masjid. Paling tidak wudhu lah. Sekarang jangankan wudhu, tidak saudara-saudari seleksi siapa saja yang boleh masuk ke dalam masjid. Hatta besan saudara yang sedang dalam keadaan haid tidak dideteksi. Harusnya kan kita megang kertas. Sorry nih, siapa yang lagi haid? Yang lagi haid, monggo nunggu di luar. Tante-tante, mbak-mbak, saudari-saudari yang perempuan-perempuan yang tidak haid saja yang masuk. Lalu kita sortir lagi, siapa lagi yang boleh masuk padahal dia suci? Mereka yang kemudian menutup auratnya. Kami, masuk baru ke dalam. Nah, ini tidak. Bagaimana mungkin yughnihimullah min fadli terjadi? Saudara-saudara nikah ya di masjid atau menikahkan anak saudara di masjid. Karena kebetulan sekarang ini menjadi tren. Resepsi di masjid, tapi Masya Allah, waktunya sholat, dari 1000 tamu, wala 1 kadang-kadang tidak sholat ikut berjamaah di sana. Dan yang lebih penting pengantinnya juga nggak sholat. Lalu kemudian dengan sembarangan melakukan fikih yang disebut dengan fikih sembarangan, yakni dia main jamak saja, main kosor saja. Emangnya ada di dalam fikih? Kalau saudara menikah, saudara boleh jamak, saudara boleh kosor. Saudara kan yang berbuat diri saudara sendiri jadi susah. Orang menikah ada jam 8 sampai jam 11. Kenapa saudara jam 11 sampai jam 4? Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau syarat dan ketentuan ini kemudian saudara-saudari penuhi, jangan-jangan baru niat saja menikah, Allah sudah bang ada proyek 1, alhamdulillah bisa sewa gedung. Bang ada proyek kedua, alhamdulillah kemudian bisa beli mahal. Bang ada proyek ketiga, alhamdulillah bisa mendepain rumah dan seterusnya. Sehingga begitu menikah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Bagaimana Ustaz supaya atau bagaimana Ustaz buat kami yang sudah terlanjur kemudian menikah? Apakah kemudian kami diperbolehkan menikah lagi? Kita tidak membahas di sini. Yang saya bahas adalah, coba saudara ikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika saudara punya istri, sudahkah saudara bawa istri saudara kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah, insya Allah, maka ayat-ayat yang tadi disebut bunyi. Saudara punya anak, sudahkah anak saudara taruh di atas kepala saudara, di atas pundak saudara, lalu saudara ajak dia untuk melihat fajar, didudukkan di dalam masjid bareng sama kita sholat subuh berjamaah. Kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah akan memberikan kekayaan. Paling tidak Allah akan memberikan kekayaan jauh daripada mereka yang kaya tapi bermasalah. Kita memang tidak kaya mungkin, tapi kita nggak bermasalah. Saya menyaksikan atas izin Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan rumah tangga saya dan rumah tangga bapak dan ibu semua jamaah sidang Jumat yang berbahagia menjadi rumah tangga yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kami kemudian saling ingat mengingatkan. Ketika saya menjadi tukang ayam, istri saya melipatkan kain, istri saya kemudian yang melipatkan baju koko, istri saya kemudian yang melipatkan peci. Lalu istri saya kemudian memberikan kepada saya dan mengingatkan, jangan lupa Kak,
Salat duha. Subhanallah. Iya. Allah karim antallah. Ada yang mendoakan kita supaya pulang selamat. Masya Allah. Kembali ke cerita awal sebagai penutup dari mukaddimah yang awal sampai kemudian menjelang akhir. Saya mengatakan bahwa saat itu dengan sadar atas izin Allah lalu saya menikah sebagai memang solusi hidup. Inilah jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala buat para hambanya yang kepengen dibukakan banyak rizki, banyak jalan-jalan ibadah, terhindar dari maksiat, bebas dari mungkarat. Alhamdulillah. Secara bercanda kemudian saya bilang sama teman-teman saya, sama abang-abangan saya bilang, paling enggak kalau gue nikah, gue punya tempat tinggal. Paling tidak begitu. Subhanallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman Rahim, jika ada anak-anak muda dari golongan laki-laki maupun perempuan yang Kau belum izinkan menikah, maka berikanlah kemampuan buat mereka ya Allah untuk menjaga pandangannya, menjaga nafsunya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya dari perbuatan-perbuatan zina atau yang mendekati zina yang Engkau betul-betul murkai bagi yang melakukannya. Ya Allah ya Rahman Rahim, jika kemudian sudah ada kepantasan dan kemampuan, maka Engkaulah yang kemudian memberikan rahmatnya, kasih sayangnya ya Allah buat mereka semua. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah berkah-Mu buat anak-anak muda yang belum ada niat menikah, dan berikanlah berkah-Mu buat anak-anak muda yang ada niatan menikah. Berikanlah berkah-Mu buat anak-anak muda yang kemudian mau menikah dan sudah menikah. Berikanlah berkah-Mu buat rumah-rumah tangga kami semua ya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kami selalu ada Engkau yang hadir selama juga 24 jam bersama para malaikat-malaikat-Mu yang menjaga dan menaungi kami, mencucurkan rahmat atas izin-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadiahkan buat kami Allah selain rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga anak-anak keturunan yang qurrata a'yun, yang menyenangkan hati kami, menyenangkan pandangan kami, tidak megelin hati, tidak nyebelin, tidak ngeselin. Anak-anak yang penurut, lagi saleh-saleha, panjang-panjang umurnya, sehat-sehat badannya, pintar-pintar dan cerdas otaknya, bagus masa depannya, jauh dari penyakit, jauh dari bala. Dan mudah-mudahan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak dari generasi Al-Quran yang memahami, menghafali dan menyebarkan Al-Quranul Karim, dan menjadi pemimpin bangsa ini, pemimpin umat ini ya Allah. Wa ila dzurriyyatina ila yaumiddin, dan juga untuk anak turunan kami sampai hari kiamat nanti. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka kami berdoa dengan doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka mudah-mudahan Engkau berkenan menjadikan anak-anak turunan kami anak-anak keturunan yang tetap menjaga sholat selama dan
Engkau ampuni kami semua ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Saya menawarkan sholat duha kepada jamaah dan kepada diri saya sebagai jawaban. Ya, saya sangat mendukung sekali upaya Ustadz Mansur untuk melakukan sholat duha secara bersama-sama ini. Sholat ini juga jarang dilakukan oleh semua orang, jadi ini juga menginisiatifkan orang-orang untuk bersolat duha. Kalian minta kerjaan barokah. Kami dari Bali siap dan Lombok siap untuk mendukung Masjid Duha Nusantara. Untuk jadi orang kaya sesungguhnya dan jangan takut, cara ini cara halal, cara yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia. Ayo mari kita sholat duha dan kita panjatkan segala hajat kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala.